tutorial menjadi teknisi bersama Borneo Skematik. Kalian boleh mengaku teknisi jika yang pertama, menyelesaikan permasalahan kerusakan smartphone diawali dengan membaca skema handphone tersebut. Bro, teknisi itu bukan dukun. Ketika menganalisa kerusakan handphone, itu bukan di terawang-terawang. Ketika ada yang servis handphone rusak dan masuk ke toko kita, enggak serta-merta bilang, ini kerusakannya sepertinya di IC-nya atau kerusakannya di baterainya. Enggak, karena setiap handphone itu ada syarat kerjanya. Dan skema handphone adalah kuncinya. Contohnya, kamu akan memperbaiki handphone Oppo A15 yang memiliki permasalahan pada proses pengecasan. Maka pada Borneo Skematik sudah disediakan untuk kita bantuan untuk melacak atau menganalisa kerusakan pada handphone yang akan kita perbaiki. Maka pada Borneo Skematik kita pilih mobile phone solution. Oke, kita pilih hardware solution. Kita pilih Oppo, ambil Oppo A15 karena kasus kita adalah Oppo A15. Maka kita pilih pada charger data. Oke. Ya, kita udah dapatkan board dan solutionnya yang berkaitan dengan proses pengecasan. Maka kita bisa analisa nih, mulai dari VBusnya hingga VBAT-nya. Misalnya kita mulai mengukur dari VBusnya atau voltase yang masuk dari proses pengecasan. Ternyata di sini tidak ditemukan 5 volt. Maka kita bisa langsung cek juga di subboardnya. Oke. Asal dari 5 volt itu masuk gitu ya. Maka kita cek lagi di sini. Ada nggak nih VBusnya, kita tracking lagi. Tuh, di komponen ini kita dapatin nggak VBusnya yang bernilai 5 volt. Kalau seandainya tidak ditemukan, maka fix kita coba ganti konektor casnya. Yang mana VBus yang kita butuhkan itu berasal dari sini. Bisa jadi soldernya nggak bagus atau patah, kita bisa resolder lagi. Atau ternyata memang komponen konektornya sudah bermasalah, maka kita tinggal ganti saja. Sehingga seorang teknisi itu nggak ujuk-ujuk, nggak bisa cas, fix, ganti konektor. Belum tentu. Ketika seorang teknisi melewati fase ini, maka seorang teknisi memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan kemampuan mereka dalam menganalisa kerusakan handphone. Kita kembali lagi kepada kasus charger data Oppo A15. Diasumsikan bahwa VBusnya di sini oke, 5 voltnya keluar gitu ya. Maka kita tracking lagi nih dan kita cek dulu VBAT-nya berapa. Udah ketahuan di sini. Kita nggak perlu pusing lagi tuh cek langsung ke sini, kita cek di sini aja. Oke, keluar nggak VBAT yang kita butuhkan? Ya biasanya bernilai 3,7 volt hingga 4 volt lah ya mungkin. Maka kita bisa pilih sini tab, kita tracking lagi di sini apa saja komponen-komponen yang terlibat dalam proses pengecasan. Tuh dia, ketahuan semua. Kalau seandainya mungkin ada komponen-komponen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, kita bisa eksekusi secara pasti mungkin ya, relatif pastilah, sehingga nggak asal tuduh komponen apa yang bermasalah. Yang kedua, biasanya teknisi itu akan mengukur hambatan dalam atau dengan menggunakan dioda value untuk mendapatkan nilai-nilai pada komponen tersebut. Karena melakukan pengukuran pasif merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menganalisa kerusakan sebuah smartphone. Nah, di Borneo Skematik sudah menyediakan fitur untuk mengukur nilai dioda untuk membantu kita mendapatkan nilai hambatan dalam. Pada kasus ini adalah Oppo A15, kita cek di dioda. Nah, ini dia. Kita disupport pada beberapa merek multitester yang cukup terkenal ya, ada Flux, Sanwa, Sunshine, dan Zotac. Misalnya kalian menggunakan multitester yang memiliki merek misalnya Sunshine, kalian pilih Sunshine aja atau Flux. Nah, karena saya menggunakan Sanwa, saya tinggal klik aja. Nah, ini dia. Saya tinggal cek aja di sini hambatan dalamnya berapa. Misalnya karena saya fokus untuk proses pengecasan, maka kita tinggal ukur aja VBAT di sini. Nilai hambatan dalam sama nggak dengan nilai 430? Mungkin 429 oke sih, relatif sama gitu ya. Lalu nggak ada salah juga kita cek di bed on-nya berapa dan titik aux in 3 bed ID ini berapa. Oh, ternyata ini sama semua. Kita mulai dengan pengecekan pada VBus. Kalau ternyata sama, berarti komponen-komponen dalamnya mungkin tidak ada yang short. Jadi salah satu cara untuk mengukur apakah ada short atau konslet gitu ya pada komponen, biasanya salah satu metode yang digunakan adalah dengan mengukur nilai hambatan dalam, dan mengukur nilai dioda menjadi salah satu cara untuk mendapatkan nilai hambatan dalam pada smartphone. Yang ketiga,
mampu menganalisa atau men-tracking jalur pada smartphone untuk mendapatkan apakah syarat kerja yang akan kita periksa pada permasalahan smartphone itu betul-betul terhubung dengan baik. Tapi untungnya Borneo Schematic udah sediakan bitmap untuk membantu kita mendapatkan titik-titik yang harusnya terhubung pada antar komponen di smartphone. Oke, kita bisa pilih di skematiknya. Kita cari paling bawah tuh. Nih, ada bitmap. Oke, kita pilih Oppo A15 dan kita pilih bitmapnya. Nah, itu dia. Jadi kita bisa cek itu komponen terhubung atau enggak. Misal 5 volt dari sini ya. Oke, kita klik 2 kali, tap. Tuh dia. Udah ada wire-nya atau kabel-kabelnya larinya kemana aja. Tuh dia. Maka kita tinggal klik aja apakah udah terkoneksi di sini. Oh, ternyata di sini ada komponen lagi. Kita tinggal klik aja. Nih, komponen ini kemana aja perginya, gitu ya. Oh, mungkin 5 voltnya ketemu, udah nggak ada masalah. Kita cek lagi pada komponen baterai. Mungkin dalam proses pengecasan kita lihat di sini ada yang terlibat di sini adalah ada isi cas misalnya. Maka isi cas ini kemana aja larinya? Kita cek dulu nih. Sini, kita buka di sini. Oke. Pada Borneo Schematic kita bisa gandengkan dua halaman pada satu layar. Caranya gimana? Misalnya saya akan gabungkan antara bitmap dan solution charger data dari Oppo A15. Misalnya saya klik ini dan ini mau saya combine. Oke, tunggu sebentar. Nah, itu dia. Aduh, tunggu dulu ya, lagi proses. Oke, udah ketemu. Tuh, misalnya saya pengen ngecas. Tuh dia, saya pengen tracking nih jalur ini. Saya tinggal klik aja ya. Oke, ketemu. Tuh, wire-nya udah kelihatan, jalur-jalurnya ketemu. Mau kemana-kemana aja nih. Oke, coba kita fokus di pengecasan ini ya. Jadi kesini-sini aja nih perginya. Kalau seandainya ada komponen-komponen yang terhubung, ya kita udah tahu tuh. Harusnya dari VBUD ini terhubungnya ke sini. Ternyata nggak terhubung, putus jalur. Ya kita tinggal jumper lah ke sini. Yang keempat, mampu mencari alternatif IC pada sebuah smartphone yang sedang kita perbaiki sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah orang teknisi menjadi lebih cepat dan lebih fleksibel. Nah, Borneo Schematic udah mensupport kita untuk mencari alternatif dari IC yang terlibat pada proses perbaikan handphone yang sedang kita lakukan. Contoh, pada kasus ini kan kita sedang memperbaiki handphone Oppo A15 yang terkendala pada proses pengecasan. Ada IC cas di sana yang berperan untuk mengatur proses pengecasan. Maka kita cek nih, ada komponen yang dinamakan dengan RT9471D. Kalau seandainya kita punya bangkaian yang sama, it's okay, nggak ada masalah. Kalau seandainya kita nggak punya gimana? Nah, Borneo Schematic akan membantu kita mencarikan alternatif dari IC yang kita butuhkan. Kita silakan pilih part finder gitu ya. Kita tunggu sebentar. Kita tinggal ketikkan tadi part yang udah kita tandain, RT9471D. Tinggal cari. Tuh, udah ketemu tuh. Ternyata IC cas yang digunakan pada Oppo A15 juga digunakan pada Realme C25Y maksudnya, pada Oppo A35 dan pada Huawei Y7P. Sehingga kalau seandainya kita punya komponen-komponen atau board bangkaian di antara ini, kita bisa pakai dan disubstitusikan pada Oppo A15 yang akan kita perbaiki.